Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipudri ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengkonfigurasi DNS. Pertama, kita buka
serve, yaitu lalu /etc/ bind /nomor, enter. Kontrolnya Ctrl L ganti localhost kembali dengan 7.2.local, enter. Lalu hapus 0 tersebut dan masukkan IP DNS yang paling belakang, lalu Ctrl X, Y, enter. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan reserve.com. Perintahnya adalah nano etc reserve.com, enter. Web server ini kita ubah IP-nya dengan IP kita 192.168.10.1. Lalu paling atas tulis search untuk pencarian 7.2, lalu Ctrl X, Y, enter. Langkah selanjutnya adalah penambahan host. Perintahnya adalah nano etc host, tambahkan S di belakang T. Lalu paling bawah kita pagar, lalu ini kita enter. Kita tambahkan dengan IP kita 192.168.10.1, lalu nama domain kita 7.72.local, lalu enter. Lalu Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita restart. Perintahnya adalah service bind 9 restart, enter. Tunggu proses ini selesai. Apabila sudah selesai, mari kita coba dengan menggunakan NS lookup dengan IP 192.168.10.1. Apabila muncul tampilan di bawah tampilan seperti ini, maka IP yang kita masukkan adalah benar. Lalu kita coba namanya NS lookup 7.7.local. Apabila muncul seperti tampilan seperti ini, maka domain telah berhasil di konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting network adapter agar komputer klien bisa terhubung dengan komputer server. Nah, yang ini kita ganti dengan adaptor hanya host. Lalu buat permissionnya izinkan semua. Oke. Lalu kita atur IP-nya. Lalu kita atur IP klien. Langkah-langkahnya seperti berikut. Masukkan IP klien 192.168.10.2. Lalu subnet max-nya sudah. Lalu default gateway kita masukkan 192.168.10.1. Kita menggunakan IP dan IP server. Lalu preferred DNS server kita masukkan 192.168.10.1. Kita menggunakan IP DNS juga. Lalu oke, save, close. Langkah selanjutnya adalah pengecekan atau pengepian melalui klien ke server dengan cara cmd ping 192.168.10.1 itu adalah IP server, lalu enter. Apabila muncul reply from 192.1 byte semudah 13 times 1 ms TTL 4, itu tanda bosan. Lalu kita ping menggunakan domainnya ping 7.2.local, enter. Apabila muncul tampilan developer 192.168.10.1 byte 2 dan TTL 4, itu berhasil. Boleh kita ulang kembali ping 192.168.10.1
ini 1 menit. Sekian tutorial konfigurasi DNS dan pengesahan B9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menginstal Samba. Sebelumnya kita masukkan disket dulu. Saya di sini menggunakan VirtualBox. Dan kita sekarang ini lagi memakai Debian 7. Masuk ke dalam root. Untuk menginstal Samba itu adalah apt-get install Samba. Enter. Klik E. Di sini Samba sedang mengcopy datanya. Nah, ini adalah proses terakhir Samba telah diinstal. Sekarang sebelumnya kita akan membuat directory dulu di home. Kita cd /home untuk masuk ke dalam home. Di sini kita membuat directory. Kita bikin namanya mkdir file server. Setelah kita masuk ke dalam file servernya sudah dibuat. Sekarang kita masuk ke dalam folder file server. cd file server. Setelah masuk ke dalam folder file server, kita membuat data-data yang akan nanti kita taruh, seperti data tkj, kita buat data tkj, lalu kita buat juga data elin. Setelah di sini sudah kita buat datanya, sekarang kita buat dulu grup elin tersebut dengan proses add group, nama grupnya seperti add group tkj, add group elin. Setelah itu kita membuat usernya, user add -s /sbin /no-login -g, masukkan nama grupnya tkj dan nama usernya, enter. Setelah itu lakukan lagi yang sama dan tapi namanya diubah elin. Jika sudah, kita membuat satu lagi user di mana dia bisa mengakses semua folder, semua grup tersebut. Enter. Setelah kita memasukkan user tersebut, mari kita memberi password user tersebut. Di sini dengan caranya adalah smb passwd, nama -a, nama usernya, di sini dia meminta passwordnya. Lakukan lagi dengan user yang lain. Enter. Setelah sudah, mari kita mengkonfigurasi Samba tersebut.
Caranya adalah nano /etc /samba /smb.config. Bentar. Nah, di sini pertama kita ubah security-nya. Security-nya kita ubah menjadi, nah, tanda rootnya ini dihilangkan, tanda pagarnya. Lalu kita buat kita buat sebuah datanya, sebuah perintah di atas home ini. Kita buat jadi tkj comment data tkj path ini adalah dimana dia akan mencari data tersebut /home/fileserver /tkj. Lalu kita berikan perintah createable, dimana setiap orang yang ada di grup tkj bisa menulis atau mengubah data tersebut. Klik yes dan browsable. Valid user ini adalah user yang benar adalah tkj. Admin user dimana dia bisa mengakses tkj tersebut, semua grup atau semua data yang ada di situ. Kita masukkan Sugiono. Kita buat sama yang Elin seperti yang tkj tadi. Path-nya creatable. Valid usernya itu nama grup tadi @elin, dan sama admin usernya adalah Sugiono, dimana dia bisa mengakses Elin juga. Setelah sudah, Ctrl X lalu tekan Y untuk ya dan enter untuk menyimpannya. Sekarang kita coba untuk melihat IP dari Debian ini. Caranya adalah inconfig. Kita menggunakan IP 192.168.10.1. Untuk sebelumnya mari kita merestart Samba tersebut. Service dengan perintah service Samba restart. Setelah kita merservice tersebut, mari kita membuka Windows yang ada di, mari kita melihat data yang ada di Windows. Nah, sekarang kita akan masuk untuk melihat di mana folder itu tersebut ada. Maaf, omongan saya terkacau. Sekarang kita pertama ngeping dulu ke virtual tadi. Kita ping replay, berarti dia tersambung. Sekarang kita buka dia foldernya itu dengan /192.168.10.1.
Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam folder di Windows. Maaf sebelumnya ada kesalahan. Tinggal tulis backslash nama IP dari virtual tadi atau Debian tadi. Klik OK. Nah, ini adalah gambar yang sudah terhubung. Nah, kita tulis masuk kemana, misalnya kita masuk ke Elin. Kita menggunakan user yang tadi, user Ani. Masukkan passwordnya. Dan bisa terbuka. Setelah itu kita buat folder di sini ya. Kita membuat folder dokumen, notepad. Oh ya, maaf sebelumnya dia nggak bisa membuat folder karena saya tadi tidak mengubah ke hak akses dari folder tersebut. Jadi hak akses ini masih dimiliki oleh root. Jadi belum saya ubah. Sekian file server dari saya. Karena ini juga sudah bisa sharing. Jadi inilah Samba. Samba itu gunanya untuk sharing. Sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa.